Saya tahu saya adalah laki-laki, tapi saya mempunyai jiwa perempuan. Dalam hidup saya itu nggak pernah merasa puas. Ya diterima, tapi nggak ada rasa puas diri itu nggak ada. Jadi saya merasa hidup saya itu nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Dosa bagi saya itu udah banyak sekali ya. Dari laki-laki jadi perempuan, saya bunuh diri 2 kali, ya kan. Udah itu saya masuk Islam, udah itu saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Kamu tidak akan kawin. Dan kamu tidak akan punya anak, tapi kamu bisa punya anak rohani. Mereka-mereka yang LGBT. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dengan kesaksian yang membuat gue merinding luar biasa. Namanya Ko Jonathan Tan. Haleluya. Thank you Ko udah mampir ke sini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue lagi dapat paket nih. Jadi gue harus bacain dulu ya. Bentar ya. Gue dapat paket nih yang ada di belakang gue sini. Nah ini isinya ini nih ya. Ini ada kesaksian hebat juga nih. Dikatakan begini, Pak Billy, terima kasih untuk khotbah-khotbah Bapak yang saya selalu dengar setiap pagi dan setiap minggu waktu Bapak khotbah di Betani Nginden, Surabaya. Wah, ini orang Surabaya juga nih. Bapak mungkin tidak tahu, tapi perusahaan kami Eskol Blends ini muncul salah satunya juga dari khotbah Bapak. Oke. Kami kirimkan 3 jenis produk kesehatan dari Eskol Blends ini untuk Bapak dan keluarga. Semoga kiriman bisa menjaga kesehatan Bapak sekeluarga. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati anak didik jauhmu Pak Edi. Thank you Pak Edi, terima kasih banyak. Saya mau kasih lihat ini sama semua sahabat kopi. Ini produk-produknya luar biasa ya. Lihat nanti IG-nya di bawah sini. Tinggal lihat karena produk-produk ini luar biasa banget. Solusi herbal sehat dan alami. Dan ini adalah produk yang sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang baru pasca operasi atau penyembuhan pasca sakit ya. Kemudian pasca kemoterapi. Saya dulu bekas kemoterapi, pemulihan luka diabetes, pemulihan pasca melahirkan dan ibu menyusui, menjaga kesehatan daya tahan tubuh, dan juga asupan vitamin dan nutrisi untuk orang dengan aktivitas tinggi. Nah, ini semuanya ada di sini, dan nanti lihat di Instagram di bawah sini, semua informasinya luar biasa. Produk-produk ini kebanyakan memang dibuat dari bahan dasarnya ikan, dan ini juga ada sepertinya nih kayaknya abon nih. Ya, fish crumble, wah luar biasa. Thank you banget Pak Edi. Saya akan menikmati produk-produknya dan doa saya PT Eskol ini terus diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Thank you for sharing your testimony. Oke, ini saya harus panggil dia Kojo ya, Ko Jonathan ya, karena beliau ini usianya di atas saya, walaupun mukanya mungkin lebih muda daripada gua, ya kan? Awet muda banget. Nah, ini ada kisah hebat dari beliau ini. Gua ketemu sama dia pertama kali itu di sebuah ibadah ya kok ya. Ibadah di satu tempat di Jakarta Selatan beberapa bulan lalu, dan dia memberikan bukunya dan gue sangat terinspirasi walaupun ketemunya hanya sebentar, dan gue langsung bilang datang dong, kasih tahu sharing tentang testimoni yang luar biasa. Jadi ada kisah di balik kehidupan Jonathan Tan ini yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya ya. Saya berikan waktu deh. Silakan mau cerita dari mana? Go ahead. Silakan. Ya, shalom. Saya berasal dari Surabaya. Usia saya sekarang ini nanti Oktober ini 65 tahun. Gak kelihatan loh. Tapi puji Tuhan, di usia saya 58 tahun, Tuhan selamatkan hidup saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Sebenarnya ini adalah perjalanan yang panjang ya. Saya menjadi perempuan itu selama kurang lebih 40 tahun ya. Jadi pernah menjadi perempuan selama 40 tahun. 40 tahun. Itu benar-benar kayak padang gurun tuh ya, perjalanan padang gurun tuh 40 tahun tuh ya. 40 tahun. Wow. Gimana ceritanya awalnya? Dilahirkan sebagai pria dong. Sebagai laki-laki. Dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil. Dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Nah, secara jasmani waktu saya kecil saya tahu saya adalah laki-laki. Tapi saya mempunyai jiwa perempuan gitu. Jadi saya tuh suka main boneka, saya tuh suka masak, saya tuh suka apa yang dilakukan perempuan itu yang saya lakukan.
Cuma waktu kecil kan belum terasa ya. Mungkin waktu saya sekolah sekitar kelas 2, kelas 3 saya tuh mulai terasa kenapa ya saya kalau jalan udah kayak perempuan. Sedang saya adalah laki-laki gitu. Apalagi semenjak agak dewasa dikit waktu kelas 4 saya tuh mulai mulai nggak nyaman dengan diri saya karena saya tuh udah sering diolok-olok gitu. Jadi kalau saya jalan udah kayak perempuan. Apalagi kalau lagi sekolah jam istirahat. Biasanya kalau perempuan kan mainnya dengan perempuan, laki dengan laki kan. Jadi saya di situ tuh suka termenung mikirin diri saya. Main sama siapa nih? Mainnya dengan siapa gitu. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau sekolah lagi. Jadi saya sampai kelas 4 SD. Dulu saya sekolahnya sekolah Pitra di Jalan WR Supratman di Surabaya. Sorry, nggak mau sekolah lagi karena dibully atau ya, bingung? Iya. Karena saya merasa nggak nyamannya deh. Saya sekolah itu kayaknya apapun yang saya kerjakan itu kayaknya ada sesuatu hal yang bikin saya tuh nggak nyaman aja. Karena saya nggak mau sekolah lagi, akhirnya orang tua saya nanya kalau kamu nggak mau sekolah mau ngapain? Waktu itu usia saya mungkin sekitar 12 tahun ya. Waktu itu saya sekolahnya juga telat masuknya. Saya bilang saya mau sekolah kecantikan aja. Akhirnya saya sekolah kecantikan selama 1 tahun. Dan akhirnya saya bisa buka salon sendiri di rumah. Otomatis saya nggak perlu minta uang sama orang tua saya. Karena saya udah buka salon. Sudah bisa nerima gunting rambut segala macam. Dan di saat saya punya uang, saya pengen beli sesuatu kan. Beli sepatu, beli tas, beli baju. Tapi yang saya beli itu semuanya perempuan. Tanpa tahu orang tua saya. Tapi sosok masih pria nih ya? Masih. Itu masih sembunyi-sembunyi saya waktu itu. Lama-lama apapun yang ditutupin, lama-lama ketahuan. Betul. Misalkan baju saya taruh di lemari. Wah, papa saya lihat ada baju perempuan. Wah, saya dipukulin sejak saat itu. Dipukulin? Ya, mereka pengen saya menjadi laki-laki. Saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Dan setiap kali minum obat harus di depan papa saya. Takut obat itu saya buang. Obat apa nih? Obat hormon. Hormon supaya laki-laki. Hormon laki-laki. Iya, biar saya menjadi laki-laki. Dengan harapan supaya tindakannya, perkataannya itu seperti laki-laki. Iya. Wow, oke. Tidak sampai di situ aja. Kebenaran papa saya kan beragama Buddha ya, ya kan. Dia bawa saya ke salah satu kelenteng. Di situ saya dicampukin dengan bunga sedep malam 10 tangkai. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari situ, rambut saya dicukur di bawah pohon. Zaman dulu ya, sekitar tahun 70-an masih ada tukang cukur ya. Rambut saya digundul. Digundul abis. Biar saya tuh jadi laki-laki. Sampai saya gak keluar rumah selama 4-5 bulan. Ya karena saya malu. Ya itu adalah keinginan orang tua saya. Keinginan dengan kekerasan hatinya dia. Semakin saya dikerasin, saya pun juga semakin keras hati saya. Ya. Karena apa? Semenjak saya bertobat, saya baru tahu saya adalah seorang fatherless. Jadi kurang kasih saya dari orang tua saya. Tunggu. Kita trace back dulu nih ya. Kojo ini waktu berperilaku seperti wanita itu, apakah memang ada kekecewaan sama orang tua, sama papa atau sama siapa, atau pernah dilecehkan, itu gimana masa kecilnya? Ya, pernah. Waktu sekitar usia 10-11 tahun saya pernah disodomi. Wow, sama anggota keluarga sendiri? Bukan, orang lain. Orang lain. Ya. Dan itu yang memicu menjadi berperilaku yang berbeda akhirnya. Ingin seperti jadi kayak wanita dan lain sebagainya. Wow. Oke. Terus yang tadi dibilang fatherless itu karena tidak punya hubungan yang baik dengan papa. Dengan orang tua. Oke. Gitu. Dalam bentuk apa? Mereka keras, KDRT atau seperti apa dulunya? Ya, mereka kerasnya itu saya harus mengikutin kemauannya dia. Dengan cara mukul saya, ya kan, dengan cara nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dan waktu itu nggak lama kemudian papa saya sakit kan, dia kena stroke. Jadi perhatiannya dia udah
udah kurang ke saya karena dia udah sakit. Nah, di situ saya udah mulai pakai baju perempuan. Wow, usia berapa itu? Usia sekitar 14, 15, 16 saya itu udah pakai baju perempuan. Wow. Dan di usia 16 pun, usia 16 tahun saya udah mulai berpacaran dengan satu laki-laki. Tadinya dia nggak tahu identitas diri saya kalau saya adalah laki-laki. Tapi yang namanya mulut ya kan? Pasti ada yang ngasih tahu. Tiba-tiba dia dikasih tahu, tiba-tiba dia menghilang. Dan saat itu saya juga patah hati ya, sakit hati ya. Jadi saya ngambil keputusan, saya pengen mati aja. Wow. Dan saya bunuh diri waktu itu, saya minum bedak Doris. Bedak Doris? Iya, zaman dulu Baygon masih belum terkenal. Iya. Jadi bedak dikonsumsi? Bedaknya anjing. Oh ya? Iya, saya campur sama air. Kayak jamu, minum 2 gelas, udah itu saya nggak sadar. Saya opname di rumah sakit 3-4 hari. Keluar dari rumah sakit, saya nggak kapok-kapok lagi, pacaran lagi. Bagi saya itu laki-laki itu patah tumbuh hilang berganti. Saya bukan mencari seks, tapi saya mencari ada nggak orang yang bisa menerima keadaan diri saya, yang bisa mengasihi saya. Ternyata nggak ada. Tapi saya juga saya adalah orang yang bebel, nggak kapok-kapok saya tuh. Pacaran lagi, tahu kalau ditinggal itu pasti sakit. Dan mereka tadinya juga tidak tahu keadaan diri saya. Tapi setelah tahu mereka pergi. Dan di usia 18 tahun akhirnya saya memutuskan, saya operasi, saya pasang implan payudara. Wow. Itu, supaya ini benar-benar meyakinkan bahwa saya udah jadi wanita. Dengan gitu. Supaya apakah ada pemikiran supaya saya nggak ditinggal lagi gitu? Iya, saya pengen jadi wanita seutuhnya. Iya, jadi wanita sepenuhnya lah udah ya. Iya. Dan sebenarnya kenapa saya tuh pengen operasi payudara? Ya harus mulai dari atas dulu. Dan di usia 20 sebenarnya saya udah pengen operasi kelamin, cuma waktu itu tidak diizinkan karena usia saya belum dewasa. Kalau usia 21 tahun kan kita sudah bisa menentukan untuk langkah hidup kita itu mau ngapain. Dan di usia 21 tahun akhirnya saya operasi kelamin. Dan saat itu saya pun juga udah disahkan di Pengadilan Negeri Surabaya dari laki-laki menjadi perempuan. Wow, jadi operasi pertama payudara, kemudian operasi kelamin. Setelah udah secara tubuh ini sudah betul-betul wanita, baru ke pengadilan untuk mengganti status kelaminnya gitu ya. Jadi menjadi laki-laki itu harus di pengadilan. Harus. Harus di pengadilan. Oke. Dan disahkan. Berarti KTP ganti perempuan tuh tulisannya. Ganti perempuan. Wow. Itu umur 21. 21. Wow. Usia 24 tahun saya nikah dengan satu laki-laki, bukan laki-laki nggak normal. Dia tadinya udah pernah nikah, dia udah cerai, dia waktu itu usia anaknya baru 3 tahun kan, dia pisah. Waktu pacaran dengan saya 3 bulan, saya kasih tahu tentang identitas diri saya. Jujur nih ya? Saya jujur, dia bisa menerima keadaan saya. Cuma masalahnya saya kan tidak bisa memberikan anak. Saya pikir perempuan juga banyak sih yang tidak bisa memberikan anak. Dan setelah berjalan 10 bulan, akhirnya saya nikah. Nikah pakai baju pengantin saya, dan waktu itu juga ada hamba Tuhan yang doain saya di rumah, yang memberkatin saya. Wow. Hamba Tuhannya tahu nggak latar belakangnya? Saya rasa waktu itu dia nggak tahu. Nggak tahu, jadi diam-diam Karena ya. waktu itu saya juga udah bergereja di Surabaya itu, saya juga udah udah dibaptis waktu itu. Saya juga udah pelayanan sebagai muda-mudi kali kalau zaman dulu ya. Iya kan, saya pelayanan gitu. Jadi banyak orang di saat itu memang nggak pernah tahu bahwa Ko Joni memang tadinya perempuan. Kecuali orang-orang terdekat lah ya. Iya, orang terdekat aja yang tahu saya. Kecuali ada yang ngasih tahu gitu ya. Jadi banyak yang tapi suami waktu itu tahu. Jadi dalam hidup saya itu selalu ada yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Ketakutannya tuh kenapa? Takut orang lain tuh tahu identitas diri saya. Saya kalau orang lain kalau tahu identitas saya tuh merasa nggak nyaman, nggak tahu. Saya tuh selalu mencari tempat yang nyaman buat diri saya. Jadi ibaratnya nggak mungkin yang namanya masa lalu kita itu bisa hilang begitu saja, itu nggak mungkin. Selalu ada. Makanya saya punya istilah, sepanjang-panjangnya jalan lebih panjang mulutnya orang.
Benar nggak? Wow, iya, Dari satu orang bisa 10 orang tahu kan? Dari 10 bisa 100 kan? Mau kemanapun kamu pindah, masa lalu itu pasti ada aja. Nggak mungkin nggak ada. Jadi tetap masa lalu itu tetap menghantui lah. Kemanapun Kojo pergi itu tetap menghantui. Tetap menghantui dalam hidup saya. Iya. Selagi waktu udah punya suami, apakah pernah rasa puas? Akhirnya nih gue punya suami, gue diterima sama dia gitu ya. Pernah nggak ada rasa begitu? Nggak ada. Nggak juga? Dalam hidup saya itu nggak pernah merasa puas. Selalu maunya yang lebih, mau yang lebih, mau yang lebih lagi. Ya mungkin itu adalah apa ya. Tapi kan diterima sama suaminya waktu itu? Iya diterima, tapi nggak ada rasa puas diri itu nggak ada. Jadi saya merasa hidup saya itu nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Karena dalam diri saya itu, kayaknya saya itu juga nggak punya Tuhan waktu itu. Tahu Tuhan tapi tidak mengenal. Padahal pelayanan benar. Ya di gereja ya? Iya pelayanan waktu itu. Jadi dalam hidup saya itu selalu mencari pembenaran diri. Bukan kebenaran yang saya cari, tapi selalu mencari pembenaran diri. Tapi pembenaran diri saya itu selalu nggak benar. Yang halnya itu yang negatif semuanya. Itu yang saya lakukan. Perkawinan saya nggak lama, cuma 2 tahun. Bukan suami saya yang ninggalin saya, tapi tapi saya yang ninggalin dia. Saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih kaya, yang lebih cakep. Suami saya tinggalin. Ya itulah, mungkin saya nggak pernah bersyukur ya. Iya, karena nggak pernah bersyukur itu. Iya. Tapi kenyataannya dengan yang baru ini pun akhirnya jalannya tuh mentok. Keluarganya tahu tentang keadaan diri saya, keluarganya tidak setuju. Akhirnya saya ngambil jalan lagi, bunuh diri lagi yang kedua kalinya. Saya minum Baygon. Oh, sekarang minum Baygon? Iya. Tapi kalau Tuhan belum menghendakin kita mati, nggak bakalan mati. Sempat masuk rumah sakit lagi? Sempat 3-4 hari saya masuk rumah sakit. Dan kembali pulih? Iya. Nggak mati lah pokoknya ya? Nggak mati. Wow. Terus bertahan berapa lama yang sama yang kedua itu? Dari Surabaya 2 tahun juga. 2 tahun juga? 2 tahun juga ya. Dari Surabaya saya banyak kenangan ya, banyak luka ya di kota Surabaya tempat kelahiran saya. Akhirnya saya pindah ke Bandung, dari Bandung saya pindah ke Amerika, saya tinggal di Amerika sempat 2 tahun. Dari Amerika saya balik lagi ke Indonesia dan di situ saya menemukan teman-teman yang baru, komunitas yang baru. Kebanyakan teman-teman saya itu beragama Islam. Ya karena saya tidak kuat di dalam Tuhan, akhirnya saya masuk Islam. Dan saya umroh 3 kali. Wow, sempat umroh 3 kali. Wow. Selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Oh wow. Gitu. Iya. Jadi waktu masuk Islam juga sungguh-sungguh melakukan ibadahnya gitu ya? Iya, sholat 5 waktu. Saya juga belajar ngaji. Wow. Mungkin di sini saya kesaksian bukan menjelekkan agama Islam, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Iya. Dan di saat-saat itu di awal tahun 2000 itu, selama sudah masuk Islam, menikah lagi di situ? Iya, sempat menikah. Sempat menikah lagi. Sempat. Wow. Nikah siri. Nikah siri. Iya, sempat menikah 2 kali. Sempat menikah lagi 2 kali di dalam jangka waktu itu. Iya. Selama 12 tahun itu. Wow. Jadi total berapa kali menikah? 3 kali. 3 kali menikah. Oh, yang sahnya tuh 3 kali menikah. Iya. 3 kali. Terus kemudian titik baliknya di mana, Kojo? Titik baliknya itu sebenarnya Tuhan itu memulihkan saya secara perlahan tapi pasti. Kadang kalau ada orang yang dipulihkan sakit tiba-tiba sembuh, percaya. Kalau saya itu pelan-pelan. Mungkin Tuhan tahu ya kemampuan diri saya ya kan? Berhubung mungkin saya menjadi perempuan itu sudah 40 tahun, nggak bisa langsung gitu, nggak bisa. Iya. Jadi saya masuk Islam dulu, ya kan? Waktu itu pun saya juga dosa bagi saya itu udah banyak sekali ya kan? Dari laki-laki jadi perempuan, saya bunuh diri 2 kali, ya kan? Udah itu saya masuk Islam, udah itu saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dunia prostitusi kelas atas? Iya. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya kalau namanya kelas atas tuh maksudnya gimana? Bookingan. Bookingan dengan harga mahal. Iya, kalau ada tamu gitu nanti ada yang hubungin saya. Ibaratnya GM-nya hubungin saya, ketemu dengan bapak ini di ini gitu. Wow, dan semua itu nggak pernah ada yang tahu lah ya latar belakangnya ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu itu. Karena memang bentuknya secara wanita tuh cantik banget pasti waktu saat itu ya? Iya.
Nggak, kan ada orang yang ketika mengganti kelamin atau yang seperti tadi pasang payudara yang baru dan lain sebagainya, itu kan ada yang kelihatan kan, ada yang ini kayaknya transgender nih kayaknya. Kalau ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Wow. Gitu. Iya. Udah itu pasang susuk, emas, berlian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pasang susuk? Iya. Untuk apa? Ya biar ada apa ya? Daya tarik. Iya. Ada orang yang bisa mengasihi kita. Ya udahlah untuk hal sesuatu yang hubungannya dengan dunia saya. Jadi main kuasa gelap juga berarti ya? Iya pasti. Okultisme. Ya. Pernah didatengin malam-malam ketakutan karena kuasa gelap loh itu? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi percaya dengan yang namanya lihat kartu, lihat ramalan gitu. Wow. Ini semua udah dilakukan nih. Ini sampai akhirnya di titik sampai masuk ke dalam prostitusi kelas atas, ya. Itu di tahun-tahun 2000-an berarti pastinya. Iya kan? Di tahun-tahun 2000-an kemudian mulai nih perlahan-lahan Tuhan mulai memulihkan. Nah, itu gimana caranya tuh? Ya. Lewat orang lain atau gimana? Enggak, dari diri saya sendiri. Dari diri sendiri? Iya. Oh. Itulah saya masuk Islam, udah mulai satu-satu itu nggak dikerjain kan, iya kan. Tapi di situ saya merasa tidak ada kepuasan dalam diri saya. Jadi yang namanya damai sejahtera, sukacita itu tidak saya dapatkan. Itu. Saya sempat masuk Katolik waktu itu, ya kan. Kalau Katolik kita kan lebih ini Bunda Maria kan. Disitulah mulai 2011 itulah mulai titik balik saya itu di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow. Itu dari 2011 itulah. Cinta mula-mula saya kepada Tuhan itu mulai tumbuh di situ. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya. Jadi ini benar-benar pengalaman sama Tuhan sendiri. Iya. That's amazing. Dari 2011, 12, 13 itu adalah kerinduan saya untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Saya belajar di tempatnya, ada salah satu di Jakarta itu saya lupa lagi ya. Saya belajar selama setahun di situ tentang gereja itu apa, Tuhan Yesus itu siapa, gambar diri yang rusak itu apa, padang gurun itu apa, karunia itu apa, perjumpaan dengan Tuhan itu apa. Di situ mulai saya itu mencari terus. Akhirnya belajar lagi School of Healing, ya kan. Di situ Tuhan bukain saya tentang masa kecil saya. Ternyata saya pernah disodomi. Wow. Itu. Sampai 2016 saya udah jadi jemaatnya di Glow kan waktu itu. Dan di situ waktu itu ada bukan seminar ya, ada pelajaran selama 3 bulan, Glow Champion Prayer selama 3 bulan saya juga ikut. Akhirnya saya memutuskan saya harus masuk di dalam komunitas yang benar. Sebagai pendoa syafaat sampai hari ini. Sebagai pendoa syafaat? Ya. Kalau pendoa syafaat kan di belakang panggung. Betul. Ya kan, kalau asar kan pasti di depan. Saya nggak mau kalau nanti ada yang tahu saya. Ya enggak? Gitu. Iya. Jadi masih ada rasa, gue nggak mau orang lihat gue. Nggak pengen dirinya terekspos lah ya di situ. Akhirnya jadi pendoa syafaat. Oke. Nah, dan kemudian masuk komunitas mana tuh habis itu? Yang akhirnya mementor Kojo tuh siapa? Itu nanti masih belum nih. Jadi 2018 waktu itu saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan. Waktu itu ada seminar di DNA of God di situ. Di mana? Seminar ya? DNA of God. Oke. Itu saya ketemu dengan Pak Timothy Parengkuan. Oke, Pak Timothy Parengkuan. Malam itu saya datang. Saudaraku. Dia. Hai Tim. Terus besok paginya Roh Kudus itu ingetin saya harus telepon sama beliau. Saya telepon, saya cerita tentang keadaan diri saya. Nggak ada satupun yang saya tutupin. Udah itu dia doain saya, dia memberikan nama saya Jonathan. Dan dia bilang sama saya, Tuhan akan pakai hidup kamu. Itu ganti nama yang dikasih. Pakaian kamu. Iya. Wow. Ganti cara pakaian kamu, gunting rambut kamu. Dan saat saya nutup telepon, saya langsung gunting rambut saya. Wah, tahun berapa itu? Itu 2018. 2018. Oke. Jadi waktu datang ke
Pastor Timothy Parengkuan itu masih dalam wanita ya, sosok perempuan. Pokoknya perempuan lah datang ke dia. Perempuan. Terus Pastor Timmy yang kasih tahu ganti nama ke Jonathan. Sebelumnya namanya siapa? Tania. Nama perempuannya Tania. Oke. Nama kelahiran? Nama kelahiran saya itu sebenarnya nama Cina ya. Nama Chinese. Iya, nama Chinese. Tapi nama laki-laki ya. Nama laki-laki. Oke, terus ganti ke Tania, terus kemudian itu Jonathan itu nama yang diberikan sama Pastor Timothy Parengkuan. Oke. Iya. Jadi abis taruh telepon, disuruh lakukan itu dan langsung lakukan. Selama saya di mobil itu saya tuh menangis. Menangis saya muji Tuhan gitu. Waktu saya mau gunting rambut tuh kan di Jalan Kemurnian tuh kan di Jalan Gajah Mada kan. Jalannya kan kecil. Ya kan? Mobil saya tuh nggak bisa masuk. Saya mau parkir di depan nggak bisa. Takut mobil saya diangkut. Tiba-tiba hujan deras. Saya tahu iblis tuh nggak suka. Dia berusaha menghalangin saya untuk gunting rambut saya. Saya sampai putar 2 kali. Akhirnya saya taruh mobil saya di salah satu apartemen. Saya naik taksi. Sampai di rumah teman saya bilang tolong guntingin rambut saya model cowok Korea. Waktu itu masih agak panjang. Dia kaget. Pulang ini teman dari situ, teman yang motongin. Dia kaget ya? Iya, pulang dari situ saya cari baju laki. Nggak ada baju laki saya. Kan bajunya semua perempuan kan. Tapi ada salah satu kemeja, saya foto sendiri, saya selfie, saya kirim ke salah satu hamba Tuhan. Itu adalah Pak Roni Rompas yang di Glow. Udah itu Pak Roni Rompas hubungin Pak Gilbert. Hari Minggunya saya ketemu dengan Pak Gilbert di situ. Pak Gilbert doain saya dan saya cerita semua tentang keadaan diri saya dan dia berpesan sama saya, Jonathan, kamu tidak mudah untuk melewati ini. Tadinya ada orang yang dekat sama kamu, tiba-tiba dia tuh akan menjauh. Dan kamu tidak akan kawin dan kamu tidak akan punya anak. Tapi kamu bisa punya anak rohani. Anak rohani itu siapa? Itu mereka-mereka yang LGBT. Itu adalah bagian kamu. Itu adalah pelayanan kamu. Iya. Wah, that's amazing. Wow. Nah, kemudian ini masih relatif baru loh ya. 2018 tuh 7 tahun lalu loh. Iya kan? Iya. Nah, kemudian waktu mengganti penampilan luar nih ya. Iya. Nah itu kemudian setelah itu bagaimana dengan yang namanya urusannya payudara, kelamin dan lain yang udah pernah diganti sebelumnya? Itu belum pernah diganti kan. Gantinya ya dari laki-laki menjadi perempuan kan. Di perjalanan 2018 saya kan berganti dengan cara pakaian saya kan. 2019 saya melakukan operasi. Saya angkat implan payudara saya. Wow, implan payudaranya 40 tahun. Yang 40 tahun itu kembali Kojo angkat ya. Iya. Wow. Nggak bisa ada lagi nih udah 40 tahun. Ibaratnya kalau ngomong wah ini udah korbannya udah banyak. Jadi nggak boleh ada lagi. Saya nggak mau masa lalu saya tuh masih saya lihat dengan saya kalau mandi masih kelihatan. Nggak boleh ada lagi. Karena identitas saya adalah laki-laki. Wow. Jadi akhirnya saya operasi. Ternyata hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Berhubung sudah 40 tahun, jadi dia sudah tumbuh lemak, sudah tumbuh daging kan, namanya 40 tahun. Dan di tahun 2023, akhirnya Tuhan ngabulkan doa saya bisa operasi lagi ke Thailand selama 10 hari. Disempurnakan lah ya. Disempurnakan. Dan akhirnya sekarang ini udah rata. Jadi saya sekarang udah berani berenang buka. Oh, udah nggak apa-apa ya, berani ya, buka topless gitu ya, maksudnya nggak apa-apa ya. Oke, gitu. Iya. Tapi hanya bisa payudaranya saja. Payudara aja. Iya. Gitu. Ya, jadi sekarang berarti untuk kedepannya ini sudah menyatakan deklarasi kepada dunia bahwa saya sudah kembali menjadi seperti saya yang dilahirkan, yaitu pria. Iya. Dan di tahun 2023 di bulan Juli saya mulai mengurus identitas diri saya ditemani dengan salah satu pengacara itu adalah Pak Michael Hutagalung kan. Dia juga teman saya pernah diundang kesaksian di tempatnya dia, dibantu dengan dia, sidang 8 kali. Akhirnya kita ngumpulkan bukti dan saksi, kita kumpulkan semuanya. Dan bukti yang paling kuat itu adalah bukti kromosom saya. Karena dari hasil kromosom saya itu adalah laki-laki. Nah itu yang di present di pengadilan. Iya.
supaya dikembalikan. Iya, bukti yang paling kuat itu. Wow. Gitu. Nah itu pengadilannya. Kalau yang pertama, pengadilan pertama dari laki ke wanita itu di Surabaya. Iya. Dari wanita kembali kepada originalitasnya itu di Jakarta. Di pengadilan di Jakarta. Iya. Jadi sekarang KTP-nya sudah pria. Udah pria. Jadi semua surat-surat saya ganti. Iya, ada 8 atau 9 item. Akta lahir. Akta lahir kakak saya, KTP saya, rekening tabungan, SIM saya, paspor saya. Malah yang terakhir itu saya ngurus paspor tuh yang lama, saya di BAP selama 3 jam. Karena yang diganti itu banyak banget. Iya. Ini masalah Sebenarnya identitas. yang saya palsukan tuh semuanya tuh sebenarnya dibilang palsu ya. Yang tahun lahir saya itu sebenarnya di KTP yang lama itu tahun 67. Sebenarnya saya lahir tahun 60. Orang tua pun juga saya ganti dulu. Iya. Itulah kalau namanya bohong ya, itu semuanya data itu semua saya bohongi. Tapi kali ini semua sama Tuhan dipulihkan. Tidak ada satupun yang tidak dipulihkan. Iya. Jadi semua sekarang informasinya betul-betul seperti waktu Kojo ini dilahirkan lah ya. Cuma namanya aja beda jadi namanya Jonathan udah Tan. beda aja. Iya. Gitu aja. That's amazing. Wow. Nah, yang tadi kita bicara dari awal nggak pernah rasa puas, nggak pernah ngucap syukur, selalu sepertinya ada kekosongan dalam hidup ini. Punya suami juga nggak puas, tetap selingkuhan, masuk ke dalam dunia gelap, masuk ke dalam prostitusi kelas atas, ganti kelamin dan lain sebagainya. Waktu akhirnya di tahun 2018 itu terimalah semuanya. Ya. 2011 sih. 11 awalnya ya. Mulai proses Tuhan proses hidup saya selama 7 tahun. Itu kepuasan di 2011 itu mulai timbul pertama kali dalam hidup dong berarti. Iya. Wow. Jadi bagi saya mujizat yang terindah bagi saya itu adalah saat Tuhan selamatkan hidup saya. Amin. Tuhan pulihkan hidup saya. Amin. Jadi kenapa ya? Selama 40 tahun itu saya merasa jiwa saya itu dirusak sama iblis. Wow. Jadi firman itu nggak bisa masuk. Wow. Kalau ada dosa, makanya saya percaya. Tapi di saat setelah 7 tahun, ibaratnya jiwa saya sudah pulih, firman itu akan masuk, dia itu akan menjadi benih. Wow. Dia akan berakar dan dia bertumbuh. Kalau dalamnya sudah pulih, kira-kira luarnya akan pulih nggak? Iya, pasti. Iya. Makanya saya percaya banget. Pemulihan itu harus dari dalam. Bukan Amen. dari luar. Yes. Yang namanya pemulihan itu perlu proses. Betul. Nggak ada yang namanya pemulihan itu cuma sehari. Nggak ada. Yes. Karena saya ngalamin sendiri. Makanya Tuhan mulihkan saya itu secara perlahan tapi pasti. Makanya dari pakaian dulu, udah itu ini dulu. Step by step. Wow. Tuhan itu mulihkan saya. Jadi sekarang udah nggak bisa bilang lagi fatherless dong. Enggak. Sekarang betul-betul menemukan sosok Bapa yang indah. Iya, yaitu Bapa saya yang indah adalah Tuhan Bapa di Yesus sorga. Kristus. Yes, wow. Merinding gue. This is amazing. Jadi ini pertama kali dalam kehidupannya sosok Jonathan Tan ini mengalami kepuasan yang luar biasa. Iya. Kelihatan sih dari raut mukanya. You look very young. You look very good. Ya, very handsome. Dan aku juga dari tadi sebelum kita mulai podcast juga sempat disaksikan sedikit. Gue udah merinding banget dengan ceritanya. Dan ini ada buku nih ya di sini ya. Bukunya Jonathan Tan ini ada 2 ya. Yang ini buku yang pertama yang mana nih? Pertama, Kojo. Yang ini Reborn ya. My True Identity. Reborn My True Identity. Iya. Yang kedua ini gue punya nih kalau ini nih. Ini baru kemarin keluar. Ini baru terakhir yang keluar, Journey of Grace. Dan buku ini sudah terjual sekitar 5.000 buku lebih. Wow, ini sudah 5.000 buku terjual. Ini masih baru kalau yang ini ya. Baru, ya. Oke, this is amazing. Ini boleh nggak kita kasih buat pemirsa? Boleh ya. Boleh. Oke, siapa yang komen duluan nanti pas ini videonya keluar ya akan dapat ini. Dan akan dikirim dari sini bukunya ya, gratis supaya bisa baca kesaksian hidupnya. Wow, Kojo, waktu akhirnya semuanya dipulihkan, semuanya merasa terjawab akhirnya, yang selama ini merasa tertolak akhirnya pastinya nggak pernah merasa tertolak lagi hari ini. Dan gue kemarin baru baca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 itu adalah satu perikop yang bagi gue dahsyat banget karena gini, dibilang bahwa we are dead to sin. Jadi ketika Yesus itu bangkit dari kematian, semua dosa itu dimatikan bersama-sama dengan kuasanya, kuasa kebangkitan. Dan hari ini kuasa dosa itu nggak lagi berkuasa atas kita. Dan itu sebabnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Yang tadinya kita di dalam kerajaan gelap, diadopsi jadi anak, masuk ke dalam kerajaan terang.
Itu pasti yang dialamin ya. Amin. Merdeka banget dari semua kuasa dosa. Ada damai sejahtera, sukacita itu ada. Dulu saya nggak ada. Yang ada dalam diri saya itu ketakutan, kekhawatiran, minder, nggak percaya sama diri, nggak percaya sama diri saya sendiri. Tapi saat ini saya tuh saya tuh percaya banget ada roh Tuhan dalam diri saya. Amen. Itu yang memberi saya tuh kekuatan. Amen. Memberi saya kemampuan. Saya bisa melihat masa depan saya sekarang. Amen. 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 Terus gimana keluarga yang dengar tentang kesaksian ini? Kalau keluarga saya, kebenaran keluarga kan di Surabaya kan. Jadi saya emang dari dulu itu nggak terlalu dekat. Cuma kalau saya ada pelayanan ke Surabaya, saya selalu datang ke mereka satu-satu. Ya mereka mungkin pasti bisa melihat dari YouTube, ya kan. Mereka terima saya, welcome aja, mereka seneng aja. Iya. This is so Tapi amazing. Yang namanya ponakan saya itu kan banyak banget. Jadi ada ponakan yang belum terbiasa untuk manggil saya. Kayak manggil om, belum biasa gitu. Karena waktu mereka lahir sudah ngelihat tante. Sekarang harus panggil om, bingung gitu ya. Mereka bingung gitu. Tapi bagi saya tuh itu nggak masalah bagi saya. Kadang juga ada hamba-hamba Tuhan yang ngundang saya, kadang mereka masih salah manggil saya. Bentar manggil Pak, bentar manggil Bu. Tapi bagi saya nggak masalah, ya kan? Karena kepahitan dan luka itu udah selesai bagi hidup saya. Udah nggak ada lagi. Wow. Jadi apa yang pernah direbut sama iblis dulu ya, pernah diambil, harus saya rebut lagi. Wow, I like that. Apa yang pernah direbut sama iblis, gue harus rebut lagi, dan harus menjadi identitas gue, yaitu gue adalah anak Tuhan. This is so amazing. Wow. Kalau sekarang lihat kehidupannya Kojo ini penuh dengan kesaksian yang luar biasa ini, boleh dong kasih tahu sama semua sahabat-sahabat kopi yang mungkin hari ini sedang bergumul, apalagi tadi Kojo bilang ada yang mungkin bingung dengan identitasnya hari ini, ya. Silakan Kojo. Di sini ada satu ayat di Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Dulu saya tidak tahu kebenaran. Yang saya tahu dulu adalah pembenaran. Pembenaran itu adalah menjerumuskan hidup kamu itu makin dalam lagi. Tapi kamu harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kamu. Amen. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran itu adalah firman. Jadi saat ini selagi kita punya waktu, ya kan, kita nggak pernah tahu kapan kita itu dipanggil pulang sama Tuhan, ya kan. Waktunya kita sekarang itu kita harus cari kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan menyelamatkan hidup kamu, itu yang akan memulihkan hidup kamu. Percaya, mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Wow, so ini yang terakhir ini luar biasa banget ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kelewat itu nasihat yang luar biasa. Jangan cari pembenaran, tetapi carilah kebenaran. Itu yang menjadi kemerdekaan bagi hidup kita, karena kebenaran yang memerdekakan, bukan pembenaran yang memerdekakan. Jangan membenarkan diri sendiri, karena kita sudah dibenarkan sama Tuhan kita. Dan carilah sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, nama atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, yang hanya Dia satu-satunya yang sanggup memuaskan hidup kita. Kojo, thank you banget. Aku senang banget bisa ketemu dan bisa ngobrol begini, membagikan kisah yang sangat-sangat memberkati, dan saya percaya pasti yang nonton ini banyak yang dipulihkan. Saya berdoa, kita berdoa ya pastinya ya, banyak yang dipulihkan, banyak yang dijawab pasti pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Kalau Tuhan bisa lakukan hal perkara besar sama Kojo, apalagi buat yang menonton ya Kojo ya. Thank you sahabat kopi, jangan lupa follow, subscribe, dan juga like IG, YouTube, dan juga TikTok Billy's Coffee Table. Dan sampai waktu yang berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.